Mengatakan agama gak harus dibela yaitu sikap yang salah gitu kan. Kenapa? Ya karena kaum muslimin itu harus paham dan bisa membedakan mana ranah akidah dan mana ranah amal gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ustadz saya nih, Kang Muscrah Ahmad. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, semangat pagi. Waduh, semangat banget. Ini nih, senangnya saya ketika diajak beliau, ya selalu semangat dan menularkan energi negatif. Mohon maaf, energi positif tadi buat saya, sehingga kadang ketika saya malas juga kebawa semangat oleh antum. Alhamdulillah. Luar biasa. Nih, Tad. Saat ini apa yang akan kita obrolin nih? Ya, ini sangat menarik sekali. Tema pada kesempatan ini adalah jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi kita mau memposisikan diri yang peduli ya Iya, terhadap betul. agama Allah. Sekaligus kita untuk cari Iya. perhatian kepada Allah ya. Jangan cuma nolongin mantan doang gitu kan. Emang punya mantan? Ya, Ya. jomblo abadi. Jomblo abadi. Ya, gitu kan. Memang tujuannya gitu kan dari kita menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah. Ya. Agar kita menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sehingga Allah menolong kita. Begitu mungkin ya. Ya, betul seperti itu. Kita akan mendapatkan ridho dan rahmat darinya tentunya. Insya Allah. Mungkin itulah yang diharapkan oleh kita. Ya. Kemudian gini Tad. Mungkin tema ini berkaitan dengan akhir-akhir ini ya munculnya atau maraknya orang-orang yang menista agama, khususnya agama Islam gitu Ya. kan. Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa hal ini selalu muncul? Ya. Kalau penistaan dilakukan sekali bisa saja itu salah ucap. Tuh. Tetapi kalau dilakukan berulang kali gitu dengan orang-orang yang berbeda atau dengan orang yang sama, ini berarti ada permasalahan secara sistemik. Gitu. Atau bahkan ada permasalahan dalam konteks hukum gitu. Tuh. Terkesan seolah seperti pembiaran bagi para pelaku penista. Atau bahkan bisa jadi ada agenda yang memang disengaja gitu. Agenda yang disengaja untuk dimunculkan. Iya, betul. Ya. Dan memang faktanya tadi ya tidak ada efek jerah ya. Ya, betul. Terkait hal ini. Maka terus bermunculan. Bahkan ada yang tidak tersentuh oleh hukum. Iya, betul. Yang kebal juga oleh hukum gitu kan. Betul. Baru-baru ini nih Tad, ada seorang politisi nih yang men-tweet ya di akun Twitternya nih tentang bahwa tweetannya itu begini, kasihan sekali Allahmu itu lemah gitu kan, sehingga harus dibela. Nah, bagaimana nih Tad tanggapan hal ini? Ya, sebenarnya memang ada sebagian dari kaum muslimin itu sendiri juga yang mengatakan bahwa memang Allah itu gak perlu dibela. Iya. Alasannya? Ya karena kalau Allah itu kan maha kuat, Allah itu maha perkasa. Betul. Dan Allah itu maha gagah, maha kokoh gitu. Jadi ketika seorang muslim membela Allah, itu berarti menganggap bahwa Allah itu lemah. Itu opini mereka seperti itu. Maksud mereka beropini seperti itu buat apa sih? Ya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk melemahkan giroh kaum muslimin itu sendiri dan juga akidah gitu. Iya, itu yang jadi sasaran mereka. Ya. Ya karena kan ini juga banyak muncul ketika ada sekelompok orang gitu atau ormas gitu kan di dalam Islam yang mengatakan pembela Islam gitu kan. Ini juga mungkin sebagai nyinyir gitu ya terkait dengan orang-orang yang memang punya giroh tinggi terhadap perjuangan untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Begini Tad, saya tuh heran gitu ya. Dosa apa sih Islam gitu kan terhadap mereka gitu kan yang melakukan penghinaan terhadap Islam. Artinya padahal mereka gitu kan, padahal mereka itu kebanyakan itu beragama Islam atau mengaku beragama Islam gitu kan. Adanya AA, DS, AJ gitu kan. Bahkan yang kemarin juga nih yang seorang politisi ini ketika mau diproses hukum oleh kepolisian, kemudian ada yang mentabayun, katanya dia juga mengaku sebagai seorang mu'alaf. Kenapa sih bisa seperti ini, Tad? Ya selain untuk pelemahan akidah dan giroh, ada juga motifnya ya untuk memprovokasi. Agar umat Islam marah. Iya, gitu kan. agar umat Islam malah Gitu melakukan kekerasan gitu kan. Di Iya. sisi lain konten mereka menghina agama, tapi di sisi lain beropini bahwa agama itu gak perlu dibela. Terkait agama tidak harus dibela.
Maka sikap yang benar itu seharusnya seperti apa nih tadi? Mengatakan agama gak harus dibela yaitu sikap yang salah gitu kan. Kenapa? Ya karena kaum muslimin itu harus paham dan bisa membedakan mana ranah akidah dan mana ranah amal gitu. Gitu. Seperti itu. Maksudnya? Ya. Di sini kan ada ranah akidah. Kalau di dalam ranah akidah, ya kita memang wajib meyakini bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Matin, Maha Kokoh. Dan itu kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu seperti itu, tidak lemah gitu. Betul. Sebagaimana dalam firman-Nya gitu kan dikatakan ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun gitu kan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum mir rizqin, dia Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari mereka yang namanya rezeki. Betul. Wa ma uridu ayyut'imun, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan dari mereka yang namanya makanan gitu kan. Kenapa? Ya karena innallaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia yang Maha pemberi rezeki. Betul. Dan dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Dia yang memiliki kekuatan dan juga maha kokoh. Itu seperti itu. Itu ranah akidah. Jadi ranah akidah itu bahwa harus kita yakini bahwa betul Allah itu maha kuat. Ya. Kan? Bahkan Allah sendiri di ayat yang lain juga mengatakan bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah di muka bumi ini gitu. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan baginya segala keputusan dan kepadanya juga segala sesuatu akan dikembalikan. Ya, seperti itu. Nah, itu dalam ranah akidah. Dalam ranah amal seperti apa? Nah, ranah amal, di mana dalam ranah amal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu perintah dari Allah. Iya, perintah. Allah berfirman, "Wala yansurannallahu mayyansuruhu, innallaha laqawiyyun aziz." Gitu. Dan jika seseorang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menolongnya gitu. Gitu. Innallaha laqawiyyun aziz, bahwa sungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa, seperti itu. Iya. Itu berarti Allah perintah secara langsung ya bahwa ya kita harus membela atau menolong agama Allah, seperti itu. Ranah akidah kita meyakini Allah maha kuat, ranah amal kita juga diperintah oleh Allah untuk membela agamanya. Kita hanya taat saja gitu kan untuk membela agama Allah. Karena memang faktanya selalu ada orang penista agama Allah ini ya gitu. Dan mengatakan bahwa Allah gak perlu dibela gitu kan. Dan memang banyak kasus-kasus yang lain ya terkait dengan penghinaan terhadap Allah, kaum muslimin, terhadap Islam, terhadap simbol-simbol Islam, kemudian terhadap ajaran Islam dan lain sebagainya. Teman-teman, dari terkait dengan pemaparan tadi Ustadz Dunandar nih, mungkin sedikit bisa saya analogikan. Analoginya seperti ini. Ada seorang guru yang memberikan soal kepada siswa. Gitu kan. Soalnya contoh 5 kali 10 berapa gitu kan. Kemudian ada seorang siswa yang siap untuk melaksanakan hal itu gitu kan. Kemudian ada bisikan nih dari siswa yang suka bolos, siswa yang malas gitu kan, atau siswa yang kurang pintar, ngomporin lah gitu, memprovokasi. Ngapain menjawab pertanyaan dari guru itu? Itu kan guru lebih pintar gitu kan, pasti tahu lah jawabannya gitu kan. Nah, padahal kalau soal itu tidak dilaksanakan atau tidak dijawab, otomatis siswa itu tidak akan lulus ujian, gak dapat nilai gitu. Dapat nilai gitu kan. Sebaliknya kalau dilaksanakan berarti siswa tersebut lulus atau mendapatkan sebuah nilai atau perhatian dari seorang guru. Nah, betul bahwa kita harus meyakini bahwa guru itu ya pasti pintar gitu kan. Mata ngajar ya pasti pintar gitu. Ya, betul. Akan tetapi ya memberikan ujian, memberikan soal kepada siswanya itu adalah agar si siswa itu naik level gitu kan. Itu mungkin ya tadi maksudnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya tadi terkait dengan apa sih atau seperti apa sih kita membela agama itu? Membela agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qotton. Itu di dalam tafsirnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah dalam arti menolong syariahnya, menolong hak-hak Islam, kemudian berjalan sesuai dengan manhajnya, maka yansurkum,
itu pasti karena ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, selama dia berjuang di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda melalui pesannya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, dengan apa kita harus menjaga agama Allah? Atau seperti apa nih faktanya kita harus menjaga agama Allah? Nah, menjaga agama Allah itu adalah dengan menjaga batasan-batasannya, menjaga dari sesuatu yang dilarangnya, atau kemudian menepati sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika mengomentari hadis tersebut. Pernah nggak terjadi nih tadi zaman Rasul penistaan terhadap agama? Gitu? Ya, pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dilihat dalam Sirah Ibnu Hisam. Itu diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah nempeleng Pinhas. Siapa dia? Salah satu pendeta Yahudi. Karena dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa Allah itu miskin dan kami yang kaya gitu. Terus apa yang dilakukan Abu Bakar itu? Ya, kemudian Abu Bakar memukul wajah Pinhas dan Pinhas gak terima. Kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah menghukumi Abu Bakar. Apa sikap Rasul? Ya, sikap Rasul ya justru membenarkan tindakan daripada apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu fakir atau Allah itu miskin dan kami adalah kaya gitu kan. Nah, kemudian sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haq. Allah kemudian menuliskan apa yang mereka perbuat, gitu, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang telah mereka lakukan seperti qatlahumul anbiya, membunuh para nabi bigori hak tanpa alasan yang jelas gitu. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naqulu dzuqu adzabal hari. Kami mengatakan rasakanlah olehmu adab yang sangat panas. Luar biasa ya. Berarti bukan hanya di dunia terkait dengan pembalasan bagi orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama, di dunia juga harus dihukum, kemudian di akhirat pun akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan maraknya penistaan agama ini, faktor apa lagi nih yang menjadikan penyebab? Ya, makin banyaknya orang-orang yang menistakan agama Islam ini, di antara sebabnya juga adalah faktor hukum, di mana sebagian pelaku seolah kebal hukum. Faktanya seperti apa? Ini seperti yang disampaikan oleh Bang Aziz Januar ya, pengacara Muslim. Beliau mengatakan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2022 itu ada 71 kasus yang dilaporkan dari kalangan oposisi gitu kan, dan semuanya tersangka di penjara gitu. Semua tersangka yang statusnya tersangka itu di penjara. Kemudian gitu. Berbeda kasusnya ketika dari kalangan buzzer gitu misalnya. Menurut beliau juga dikatakan ada sekitar 51 kasus penistaan agama yang dilakukan oleh buzzer yang dilaporkan, hanya sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari yang berakhir di penjara. Itu seperti itu. Jadi ketika buzzer itu melaporkan gitu kan, maka langsung dieksekusi. Akan tetapi ketika buzzer itu dilaporkan hanya bisa dihitung jari yang dieksekusi. Nah, ini berpotensi juga menimbulkan kecurigaan gitu kan, bahwa telah terjadi prinsip tebang pilih dalam hukum ini. Jelas lah. Ini kesan mencolok mata sekali ya. Itu faktanya di tengah-tengah kita pada saat ini. Kemudian nih faktor apa lagi nih yang hal ini bisa terjadi? Ya, hal ini tidak lepas daripada semangat moderasi beragama, di mana dalam prinsip moderasi beragama kaum muslimin itu diajarkan untuk tidak berlebihan dalam beragama atau fanatik dalam beragama gitu. Salah satu contohnya pada kasus cuitan ini, yang Allah lemah tak perlu dibela. Umat Islam itu diajak untuk tidak perlu marah-marah dulu atau tidak perlu terburu-buru dulu, tidak terprovokasi dulu sebelum
kita tahu niatnya gitu kan seperti apa. Gitu. Seperti apa nih Tad bisa terjadi hal ini? Ya, dengan moderasi beragama, giroh dan pembelaan umat terhadap agama itu mencoba untuk dihapuskan gitu. Iya. Ya, diarahkan, diajak umat Islam itu untuk supaya ramah, pemaaf, toleran. Karena Rasul juga seperti itu. Pemaaf gitu kan. Terus diangkat sifat-sifat Rasul seperti itu, tapi di sisi lain menafikan juga perintah Allah Subhanahu wa taala dan sikap Rasul yang ketika agamanya dinistakan, padahal Rasul juga melakukan pembelaan. Betul. Kita disuruh untuk lemah lembut, toleran, kemudian kita juga terus diprovokasi dengan hinaan dan cacian. Sepertinya standar ganda ya. Ya betul, di sisi lain ini adalah standar ganda gitu. Salah satu contohnya ketika salah satu pejabat negara, salah satu tokoh ormas atau partai misalnya gitu kan, atau kepala negara sekalipun misalnya, ketika dihina, maka prinsip toleran ini tak berlaku gitu kan. Bagi prinsip mereka. Pemaaf itu tak berlaku, seolah tak berlaku. Ya seperti yang terjadi sesajen itu juga ya. Di sisi lain ya umat Islam ya harus lemah lembut, ramah gitu kan. Di sisi lain ketika ya berkaitan dengan sesajen itu ada yang sedikit ya mengganggu gitu kan, mereka langsung berang gitu. Ya, walaupun faktanya kita selaku umat Islam memang nggak boleh menghina gitu kan. Betul. Menghina sosok pribadi seseorang. Iya betul. Tapi kadang-kadang sekarang ini antara kritik dan menghina itu beda-beda tipis juga gitu kan. Ya, jadi terkait dengan bahkan kritik dan menghina ini ya banyak disamakan gitu kan. Begini amatnya kita hidup di zaman ketika penghina agama ini subur dan kita dituntut untuk bersabar. Kemudian penista agama ini marak dan kita dituntut untuk bijaksana. Nah, terkait dengan fenomena ini, adakah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau berbicara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Katakanlah, jika seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum wa ashiratukum, istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalunik taraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian tidak ingin rugi karenanya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan lebih kalian cintai daripada jihad fisabilillah, maka patarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Maka tunggulah sampai kemudian datang keputusan Allah dalam arti azabnya gitu kan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik gitu. Ya, teman-teman, apakah kita lupa atau kita melupakan ayat ini, dan ataukah kita menunggu ancaman atau adab Allah Subhanahu wa taala? Wa iyadu billah. Tad, closing Tad. Ya, kita selaku kaum muslimin wajib untuk kemudian memunculkan giroh dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, menerapkan aturan-aturannya, menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan, dan kemudian tidak mengabaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kalau mengabaikan Al-Qur'an dan Sunnah, maka selama itu pula penistaan akan terus bermunculan. Ya, teman-teman, kunu ansarullah. Jadilah penolong agama Allah. Untuk apa? Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat membutuhkan sekali pertolongan Allah. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan ya, kita sampaikan pada saat ini, dan teman-teman bisa membaca tema ini di dalam Buletin Kafah edisi 227 yang bisa diakses di www.buletinkafah.id. Nah, mungkin sekian
obrolan dari saya berdua sama Kang Mundadar. Terima kasih Tad. Ya, sama-sama. Dan jangan di-like, jangan di-komen, dan jangan di-subscribe kecuali konten ini bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.